Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau kembali datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat kesehatan kami terima karena kebaikan Kristus dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian kami, terlebih mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memulihkan setiap hati kami, masuk dalam hati kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku.
bagimu. Haleluya. Kiralah bayana se, Surabaya lasiki. Kiralah bayana se, kiralah bayana lasiki. Glory syukur, ajaiblah perbuatanmu. Kami agungkan Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Karena Roh Kudus sendiri yang mengurapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara atas kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu renungan firman Tuhan, dan biarlah kekuatan kita boleh diperbaharui. Kita memperoleh kesegaran jiwa dan menjadi bekal dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita akan membaca satu ayat dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga. Dituliskan di sana demikian, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita akan membaca lagi ayat yang sama, Mazmur 23 ayat yang ketiga, dalam versi mudah dibaca atau VMD. Dituliskan demikian, Ia memberikan kekuatan baru kepadaku dan menuntun aku pada jalan yang baik, untuk menunjukkan bahwa Ia sungguh baik. Perjalanan hidup kita tidaklah selalu mudah, Bapak Ibu Saudara. Proses yang harus kita lewati seringkali melelahkan bagi jiwa dan juga kerohanian kita. Kekhawatiran demi ketakutan, pergumulan demi permasalahan, kekecewaan masih bisa singgah dalam kehidupan kita sebagaimana kehidupan manusia pada umumnya. Hal-hal yang terjadi silih berganti yang membuat seringkali kita merasa lelah, kita merasa capek, dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu kita temukan jawabannya. Tetapi kita mampu merasakan keletihan yang luar biasa. Kita merasakan rasa lelah yang demikian luar biasa. Nah, saat-saat seperti ini, saat-saat di mana kita merasa lelah, letih karena permasalahan, pergumulan, tantangan, banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Saat-saat seperti ini, kekuatan dari manusia itu tidak akan mampu memberikan kelegaan bagi kita. Kita sudah menyepakati bahwa manusia memiliki keterbatasan. Dan salah satu keterbatasannya adalah dalam hal kekuatannya. Manusia sangat terbatas dalam kekuatannya. Sehingga dalam keadaan yang seperti saya sebutkan di atas, satu-satunya pribadi yang mampu membuat kita bisa bertahan adalah Tuhan sendiri. Tentunya manusia yang terbatas ini tidak akan mampu untuk memberikan kekuatan kepada dirinya sendiri, karena kekuatan kita terbatas. Bagaimana mungkin seorang yang sedang menghadapi permasalahan, pergumulan, terhimpit dan memperoleh banyak pertanyaan yang tidak dapat kita jawab. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kita temukan jawabannya. Yang muncul hanyalah kekecewaan, yang muncul hanyalah rasa lelah. Di saat-saat seperti itu tentu saja kekuatan kita yang terbatas itu tidak akan mampu memberikan kelegaan. Justru kita membutuhkan sumber kekuatan untuk memulihkan kekuatan kita itu. Sehingga satu-satunya pribadi yang mampu membuat kita bisa bertahan dalam keadaan-keadaan yang demikian bukan diri kita sendiri,
apalagi juga orang lain, karena orang lain pun memiliki keterbatasannya sendiri. Sehingga pribadi yang mampu membuat kita bisa bertahan dalam keadaan sedemikian adalah pribadi yang kekuatannya tidak terbatas, yang kekuatannya tidak bergantung dari kondisi demi kondisi di sekelilingnya, bahkan justru yang kekuatannya mampu mengubahkan keadaan, yaitu Tuhan itu sendiri. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga yang kita baca tadi, dalam Alkitab versi mudah dibaca, dituliskan Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Artinya kekuatan yang lama mungkin bisa saja menjadi surut. Kekuatan kita sebelumnya mungkin bisa menjadi habis. Kita kehilangan stamina rohani kita. Karena pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi, kita menjadi letih. Kita merasa lelah. Tapi janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kita. Artinya kekuatan kita dibaharui. Ketika jiwa dan stamina rohani kita melemah, Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Tuhan saja yang mampu memulihkan keadaan kita. Tentunya hanya pribadi di luar keterbatasan manusia. Hanya pribadi yang mampu mengatasi keterbatasan manusia. Pribadi yang kekuatannya melebihi manusia, yang mampu memberikan pemulihan atau pembaharuan kekuatan kepada manusia. Jalannya Tuhan adalah jalan yang baik. Itu yang harus kita yakini. Jalannya Tuhan penuh dengan kebaikan. Sekalipun hari-hari ini yang kita rasakan adalah kepedihan, kita merasakan kesukaran, kita merasakan pergumulan, kita merasakan himpitan, dan kita merasa kekuatan kita semakin memudar. Namun di saat-saat seperti itu, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita terus berpegang dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kita akan tetap bisa mampu berkata Tuhan itu baik ketika dalam melewati kondisi yang tidak baik, kita tetap berpegang kepada Tuhan. Karena kebaikannya adalah kebaikan yang tidak mungkin dapat dihalangi oleh siapapun. Kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang murni. Kebaikannya adalah kebaikan yang sejati. Seringkali yang terjadi adalah ketika Tuhan ingin menunjukkan jalan kebaikannya, kita lebih memilih untuk melakukan atau memilih jalan yang kita rasa baik. Dan ternyata jalan yang kita rasa baik justru mengiring kita kepada hal yang semakin menyulitkan kita, semakin mendesak kita, semakin menghimpit kita. Tetapi ketika kita mempercayakan diri pada tuntunan Tuhan, jalannya adalah jalan yang penuh kebaikan. Walaupun seringkali secara mata manusiawi kita melihat tidak mungkin untuk ada solusi dalam jalan ini. Rasa-rasanya tidak mungkin akan ada pertolongan jikalau saya memilih jalan ini. Tapi kalau itu adalah jalan yang Tuhan tuntun, jalan di mana Allah memimpin di dalamnya, maka saya percaya bahwa kita akan tetap merasakan kebaikan Tuhan, sehingga kita akan bisa berkata, Tuhan itu baik adanya. Hanya kepada Tuhan kita memperoleh sandaran hidup yang terbukti, sandaran hidup, harapan hidup yang sejati. Kebaikan dan kesetiaannya lah yang menyertai langkah hidup kita untuk selama-lamanya. Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan itu murni, ya dan amin. Marilah kita memegang janji Tuhan ini. Kalau kita menyandarkan diri kepada kekuatan kita, tentunya sangat terbatas. Kita menyandarkan diri pada kekuatan orang lain pun ada batasnya. Tapi kalau kita menaruh harap hanya kepada Tuhan, maka janji firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, terus dibaharui bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkannya. Biarlah kiranya sharing firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita menghadapi pergumulan kehidupan kita, bahwa kita akan mampu dikuatkan Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan akan menolong kita melewati segala situasi. Percayalah, Tuhan yang menjadi jaminannya. Biarlah boleh menjadi berkat untuk setiap kita yang mendengar. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa kekuatan yang sejati hanya ada di dalam Kristus saja.
Kekuatan kami sebagai manusia terbatas adanya. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Namun ketika kami melibatkan kekuatan yang daripada Tuhan, maka kekuatan kami diperbaharui. Kami memperoleh kekuatan yang baru untuk menghadapi tantangan kehidupan kami dan menunjukkan bahwa Allah kami adalah Allah yang begitu baik, yang mampu menjalankan kebaikan di tengah-tengah situasi yang mungkin kami nilai tidak baik. Tapi kami mau beriman, kami mau percaya dalam segala situasi ketika kami mengandalkan Tuhan, semua baik adanya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dan berkati setiap kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari. Biarlah apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, Tuhan menyertainya, mendatangkan keberhasilan, nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan telah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.